Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Belisa Nanya Chandra yang hari ini bertugas sebelum dengan Bapak siapa? Apakah benar dengan Bapak Bambang? Baik Bapak, pada hari ini saya akan melakukan prosedur sirkumsisi ya Bapak ya, atau yang biasanya disebut sebagai sunat. Yang dimana sunat ini dilakukan dengan prosedur memotong bagian dekat kemaluan Bapak memotong bagian memotong kulit prepusium. Memotong kulit prepusium atau bagian penis Bapak di area kemaluan Bapak yang bertujuan untuk mengangkat kulitnya supaya tidak beresiko menimbulkan infeksi Bapak, yang dimana ketika kulit pada kemaluan itu dibiarkan menetap di situ, nanti kalau bisa tertimbun keringat, tertimbun debu-debu dan juga bakteri, itu bisa menyebabkan inflamasi ya Bapak ya, jadi radang. Maka dari itu perlu pengangkatan kulitnya supaya bersih dan terhindar dari adanya radang di daerah kemaluan Bapak. Yang dimana pada prosedur sunat ini saya akan menyuntikkan anestesi terlebih dahulu di bagian kemaluan Bapak supaya tidak terlalu nyeri Bapak saat dipotong. Yang mungkin setelah prosedur ini akan terasa nyeri ya Bapak ya, agak nyeri karena efek biusnya sudah hilang, tapi Bapak tenang saja, saya nanti akan memberikan obat analgesi ke Bapak. Lalu untuk komplikasinya sendiri, sunat ini beresiko mengalami infeksi sekunder ya Bapak ya. Jadi tolong setelah sunat nanti area genitalnya dijaga supaya tetap bersih ya Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, karena Bapak bersedia, saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bapak. Mohon Bapak bisa dalam posisi terlentang atau memosisikan pasien dalam keadaan supine. Lalu dan saya akan menyiapkan instrumen, alat dan bahan ke area steril untuk melakukan tindakan dengan efisien dan mencegah kontaminasi. Baik, saya akan melakukan cuci tangan bedah khususnya. Saya sudah selesai mencuci tangan. Selanjutnya saya akan mengenakan APD steril, sarung tangan, dan topi dan juga masker. Baik, saya akan mulai menggunakan sarung tangan sterilnya. Saya menggunakan sarung tangan steril. Untuk pertama, saya akan melakukan antisepsis area operasi dengan gerakan sentrifugal secara 3 kali, dan saya akan mendiamkannya selama 2 menit, dan saya akan mulai melakukan pembersihan. Baik, saya sudah memberikan povidone iodine dan saya akan melakukan gerakan lingkar 3 kali. Di sekitar area genital juga diberikan povidone iodine. Dan saya akan mendiamkannya minimal 2 menit. Selanjutnya saya akan melakukan draping atau mempersempit lapangan tindakan dengan menggunakan tube steril. Selanjutnya saya akan melakukan anestesi lokal, yaitu dengan cara subcutaneous ring block, yang dimana saya akan menusukkan awal di pangkal penis dengan posisi jam 12 subkutan. Injeksi dilakukan sebanyak 0,1 mili. Lalu saya akan mengaspirasi dan saya akan menginjeksikan sekitar 2-3 mili untuk memblok saraf dorsalis. Baik, saya akan melakukan aspirasi. Aman, maka saya injeksi 2-3 mili. Lalu saya akan mengarahkannya ke lateral. Untuk aspirasi, baik, tidak ditemukan darah, maka saya akan injeksi lagi. Baik, begitu juga dengan sisi satunya. Baik, lalu injeksi tambahan di jam 3 dan 9 untuk menyelesaikan blok secara sirkumferensial. Baik, sudah cukup. Saya akan
melakukan recapping tengkuk tangan. Selanjutnya saya akan melakukan dorsal penile nerve block, yang dimana pada posisi jam 11 dan 1 di pangkal penis saya akan menusukkan sedalam 1-3 cm. Dan saya akan juga melakukan aspirasi, dan jika aman saya akan menginjeksikan sekitar 0,4 sampai 2 mili di jam 11 dan di jam 1. Baik, saya melakukan aspirasi, aman, maka saya injeksikan. Itu juga dengan di jam 1. Baik, sudah cukup. Lalu saya akan menunggunya 5 menit, dan selanjutnya ketika sudah 5 menit saya akan melakukan tes cubit dengan klem. Permisi Bapak, apakah nyeri? Di sini nyeri Bapak? Di sini nyeri atau tidak? Di sininya nyeri Bapak? Apakah nyeri Bapak? Apakah nyeri? Nyeri Bapak? Baik, tidak dirasakan adanya nyeri ya. Baik, berarti untuk pembiusannya sudah berhasil ya Bapak. Baik, selanjutnya saya akan menarik preputium ke proksimal sampai terlihat sulcus coronarius dan pangkal mukosa prepusium, yang dimana saya akan melakukan diseksi tumpul untuk membebaskan pelengketan dengan klem dan membersihkan sphegma dengan kasa povidone iodine supaya bersih. Baik, selanjutnya saya akan membersihkan sphegma dengan kasa povidone iodine. Baik, sudah saya kembalikan. Begitu juga saya akan mengembalikan prepusium yang sudah saya buka ke proksimal tadi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan marking garis insisi termasuk penandaan V di area frenulum pasien. Baik, saya sudah melakukan marking garis. Selanjutnya saya akan memasang klem pada jam 11, 1, 6. Yang dimana ini bertujuan untuk meregangkan preputium dan untuk menstabilisasi frenulum sebelum dimasukkan untuk insisi. Baik, yang terakhir pada jam 6. Baik, sudah. Baik, selanjutnya saya akan jepit prepusium di jam 12 dengan klem lurus, kemudian lepaskan, dan saya akan menggunting prepusium di garis keras hingga batas marking. Motongnya pakai apa guys? Selanjutnya saya akan melepaskannya. Baik, lalu saya akan menggunting di yang sudah ditandai tadi ke arah jam 12. Hingga batas marking yang ada. Baik, selanjutnya saya akan melakukan eksisi sirkumferensial mengikuti garis marking ke arah lateral, baik itu ke jam 9 dan jam 3, yang dimana saya akan menyisakan kaf mukosa sekitar 0,5 sampai 0,6 cm. Selanjutnya saya akan nanti aja.
saya juga sudah selesai melanjutkan ke insisi ke arah ventral untuk memotong mengikuti garis marking V di frenulum, yang dimana frenulum tidak boleh direseksi. Baik, seperti ini kurang lebih. Selanjutnya saya akan mengekspos bila ada daerah luka, maka saya akan mengompresnya dengan kasa dan mengidentifikasi titik pendarahan dan ligasi jika perlu. Tapi karena pasien tidak didapatkan adanya pendarahan, maka saya tidak perlu melakukan hal tersebut. Lalu saya akan mulai menjahit frenulum dengan arah jam 6 dengan jahitan matras horizontal dan memberikan simpul 3 kali. Baik, selanjutnya saya akan melakukan jahitan kunci di jam 12.39 dengan jahitan matras vertikal untuk memastikan alignment kulit dan mukosa.
Baik, selanjutnya saya akan menjahit 2-3 simple interrupted di setiap kuadran antara jahitan kunci. Baik, sudah saya jahit semua, termasuk di bagian frenulumnya juga sudah saya jahit dengan tanda seperti V, yang dimana selanjutnya saya akan memeriksa kembali dan saya akan memastikan tidak ada pendarahan aktif dan semua jahitan telah dilakukan dengan baik. Baik, tidak ada pendarahan aktif, maka pasien dalam batas aman. Lalu saya akan membalut luka dengan gel antibiotik dan menggunakan parafin gauze. Dan juga kasa steril kering, yang dimana saya akan memposisikan penis ke arah kranial dan difiksasi ke atas seperti ini. Lalu saya akan memiksasinya dengan menggunakan plester, yang dimana saya akan memastikan bahwa MU8 bebas atau tetap terbuka. Baik Bapak, untuk tindakannya sudah selesai ya Bapak ya. Tindakan penyuntikannya sudah selesai dan sudah aman ya Bapak ya. Dan saya akan membersihkan area genital Bapak terlebih dahulu, dan saya akan membersihkan area genital Bapak terlebih dahulu. Baik, apakah Bapak dalam posisi nyaman? Dalam posisi nyaman ya Bapak ya. Saya akan membuang sampah medis termasuk sharps, dan saya akan mencuci tangan 6 langkah. Baik, saya sudah selesai melakukan cuci tangan 6 langkah.
Selanjutnya saya akan memberikan analgetik antibiotik sesuai dengan guideline. Baik Bapak, ini obat untuk analgesik untuk perut dan nyerinya, dan juga obat antibiotiknya ya Bapak ya. Mohon bisa diminum sesuai dengan jadwal yang tertera ya Bapak ya, dan juga dosis yang ada di kemasan yang sudah ditulis pada persepan ya Bapak ya. Mohon bisa meminumnya secara tepat waktu. Yang dimana tolong juga lukanya yang sudah dilakukan sunat tadi atau tindakan sirkumsisi tadi Bapak, dijaga lukanya supaya tetap kering ya Bapak ya selama 3 hari pertama. Jadi kalau mandi tolong dihindari dari air ya Bapak. Lalu kalau misalkan sudah selesai berkemih, sudah buang air kecil, tolong bisa dibersihkan ya Bapak di sekitar luka Bapak maupun di sekitar lubang kencing Bapak setiap selesai buang air kecil ya Bapak ya. Lalu mohon bisa beristirahat selama beberapa hari sampai enakan ya Bapak ya, supaya penyembuhannya maksimal, dan mohon bisa kenakan pakaian longgar, jangan yang ketat, dan juga bisa makanan-makanan yang bergizi ya Bapak. Lalu mohon bisa segera kontrol balik ke saya Bapak kalau misalkan ada pendarahan aktif, lalu perubahan warna pada ujung penis Bapak, misalkan warnanya menjadi sangat merah atau tiba-tiba sangat nyeri, atau ada pembengkakan, maupun adanya discharge atau cairan yang keluar dari penis Bapak itu sendiri ya, seperti misalkan cairan warna kuning atau keputihan gitu Bapak, dan juga kalau ada demam dan sulit berkemih, yang dimana mohon Bapak bisa tolong kembali lagi sekitar 5-10 hari kemudian supaya bisa saya periksa ya Bapak ya apakah pemulihannya sudah baik. Baik Bapak, apakah pertanyaan? Baik, karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri terlebih dahulu ya Bapak ya. Kalau ada pertanyaan mohon bisa hubungi saya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya saya akan mencatat pada rekam medis pasien, indikasi sirkumsisinya, waktu dan tanggal, jenis anestesia, dosis, teknik dan lokasi, jenis tindakan bedah, temuan yang muncul saat tindakan, komplikasi dan intervensi yang muncul, jumlah pendarahan total, kondisi pasien setelah tindakan, obat-obatan yang diberikan, instruksi post operasi, dan rencana follow up.